Indonesia itu negeri yang longgar. Kalimat itu sudah saya ulang berkali-kali di Madinah. Saya, Syekh Abdullah bin Khalid, selalu percaya bahwa pasar-pasar di Indonesia hanyalah tempat campur baur yang jauh dari adab Islam yang saya kenal. Saya membayangkan lorong-lorong penuh fitnah, orang-orang yang sibuk mengejar uang, dan agama yang hanya tinggal formalitas. Dan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pasar Klewer Solo, saya yakin prasangka itu akan terbukti. Bau rempah, asap kretek, dan keringat manusia langsung menghantam wajah saya begitu keras sampai saya harus menahan napas. Udara Jawa terasa panas dan lengket di kulit. Jubah hitam saya basah oleh keringat. Sorban putih saya mulai miring. Di depan mata saya, emak-emak berdaster murah menawar batik dengan suara nyaring. Pedagang duduk lesehan sambil merokok santai. Musik dangdut terdengar samar dari ujung lorong. Dalam hati saya berkata, inilah yang saya takutkan. Tapi saya tidak tahu. Hari itu justru akan menghancurkan kesombongan saya sendiri. Saya melangkah pelan di lorong sempit pasar. Tongkat kayu saya mengetuk lantai semen yang retak-retak. Orang-orang memperhatikan. Saya karena sorban dan jubah saya sangat mencolok di tengah kerudung sederhana mereka. Namun tidak ada tatapan sinis, tidak ada cibiran. Yang ada justru sesuatu yang membuat saya bingung. Seorang anak kecil yang hampir menabrak saya langsung berhenti dan berkata sambil tersenyum lebar, "Maaf, Pak Ustaz." Lalu ia lari lagi membawa gorengan panas di tangannya. Belum hilang rasa heran saya, seorang pedagang tua menarik lengan saya pelan. "Ustadz, mampir dulu. Duduk sebentar. Panas sekali." Namanya Pak Slamet. Baju kokonya basah oleh keringat. Peci hitamnya lusuh, tapi senyumnya sangat hangat. Ia menyodorkan kipas anyaman, bambu dan menuangkan teh jahe panas ke gelas kaca kecil. "Gratis, Ustaz. Istirahat dulu." Saya curiga. Dalam hati saya langsung berpikir buruk. Ini pasti ada maunya. Tapi mata lelaki tua itu jernih. Tidak ada licik. Hanya perhatian sederhana kepada orang asing yang kepanasan di pasarnya. Dan sejak duduk di kursi kayu kecil itulah, hati saya mulai goyah. Saya melihat sendiri bagaimana emak-emak berdaster murah membantu suaminya mengangkat kardus tanpa diminta. Bagaimana pedagang lain menolong tetangganya yang sakit. Bagaimana orang-orang berbagi teh, kipas, dan makanan tanpa menghitung untung rugi. Saya mulai bingung, mengapa orang-orang yang saya anggap kurang ketat justru memiliki akhlak seperti ini? Ketika azan maghrib berkumandang dari musala kecil di ujung pasar, saya makin terdiam. Tidak ada yang marah karena transaksi berhenti. Pedagang gorengan mematikan kompor. Orang-orang mencuci tangan dengan sabun batang murah di ember, air dari selang plastik. Honda Beat yang parkir sembarangan didorong bersama agar tidak menghalangi jalan menuju musala. Dan di musala kecil berdinding bata itu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Emak-emak berdaster. 30.000 berdiri khusyuk di balik sekat kain batik tipis. Pedagang tua bersandal jepit salat dengan penuh ketenangan. Bahkan seorang pedagang Cina non-Muslim berdiri diam penuh hormat di belakang saf. Tidak ada paksaan. Semuanya mengalir alami seperti napas. Dan malam itu, saya mulai takut. Takut kalau selama ini saya salah. Namun saya belum mengetahuinya sepenuhnya. Saya terus berjalan menyusuri lorong-lorong pasar sampai tubuh saya mulai lemas karena panas dan kelelahan. Saat itulah seorang emak-emak bernama Bu Rohimah memanggil saya dari warung kecilnya. "Ustadz, duduk dulu. Badan bapak sudah capek." Ia mengenakan daster motif bunga yang warnanya sudah pudar karena sering dicuci. Kerudung coklat sederhananya menutupi rambut dengan rapi. Ia mengipas saya pelan menggunakan kipas bambu usang. Lalu menuangkan jamu kunyit asam dari botol plastik bekas yang bersih. "Kunyitnya dari kebun belakang rumah," katanya lembut. "Minum pelan-pelan biar panas dalam hilang." Saya minum. Hangatnya langsung menyebar ke perut saya yang mual karena kepanasan. Dan yang membuat dada saya semakin sesak bukan rasa jamu itu, tapi perhatian tulusnya. Ia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Ia hanya melihat seorang tamu yang lelah. Dan ia melayani saya seperti saudara sendiri. Saya terus memperhatikan pasar itu sampai malam. Pak Slamet duduk lesehan, bersama beberapa pedagang lain di depan. Warung pecel lele yang hampir tutup. Mereka minum teh jahe sambil berbincang santai tentang sholat berjamaah, muamalah, dan cara berdagang yang jujur. Tidak ada kitab tebal. Tidak ada perdebatan rumit. Namun setiap kata mereka hidup. "Kami tidak pernah naikkan harga mendadak kalau ada pembeli asing." "Ustadz," kata seorang pedagang batik, "kalau tawar-menawar, tetap harus senyum." Bu Siti yang duduk sambil melipat plastik bekas ikut. Si berkata pelan, "Musala kami kecil." "Ustaz,
Tapi kami usahakan sholat berjamaah setiap maghrib. Saya terdiam. Pengetahuan mereka sederhana, tapi nyata. Mereka tidak bicara agama dengan bahasa tinggi. Mereka menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cara mereka menimbang barang. Dalam cara mereka menolong tetangga. Dalam cara mereka berhenti berdagang ketika azan berkumandang. Dan malam itu, prasangka saya mulai benar-benar runtuh. Saya berdiri di luar pasar memperhatikan satu persatu warung mulai tutup. Pedagang gorengan datang membawa ember air, lalu membantu membersihkan lantai bersama. Sabun batang murah dipakai bergantian untuk mencuci tangan dan membersihkan warung. Motor yang mogok didorong bersama-sama tanpa meminta bayaran. Tidak ada yang berkata, "Itu bukan tugas saya." Semua bergerak seperti keluarga besar. Saat itulah saya akhirnya sadar, Pasar Klewer bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah komunitas yang hidup. Honda Beat kecil mereka bukan sekadar kendaraan. Ia alat gotong royong. Sabun batang murah bukan sekadar alat mandi. Ia bagian dari kebersihan yang mereka jaga bersama. Daster murah emak-emak itu bukan tanda kemiskinan, melainkan simbol kesederhanaan yang tetap menjaga kehormatan. Dan musala kecil di ujung lorong itu, ya Allah, musala sederhana dengan karpet tipis dan sekat kain batik. Bekas itu justru memperlihatkan Islam yang hidup. Bukan Islam yang hanya berhenti di ceramah. Bukan Islam yang sibuk menilai orang lain. Tapi Islam yang hadir dalam akhlak sehari-hari. Saya duduk sendirian di luar pasar malam itu. Udara Jawa mulai dingin. Namun dada saya terasa panas. Karena akhirnya saya harus mengakui sesuatu yang selama ini tidak pernah ingin saya akui. Saya salah. Prasangka yang saya bawa dari Madinah selama bertahun-tahun ternyata hanya penilaian yang lahir dari kejauhan. Saya mengira Indonesia terlalu longgar. Saya mengira pasar-pasarnya penuh fitnah. Tapi yang saya temukan justru manusia-manusia sederhana dengan hati yang hidup. Islam di sini tidak berdiri di atas kemewahan. Ia hidup di lorong sempit yang bau kretek dan rempah. Ia hidup di tangan kasar pedagang yang mencuci tangan dengan sabun batang sebelum sholat. Ia hidup di emak-emak berdaster murah yang membantu tetangganya tanpa diminta. Ia hidup di teh jahe gratis yang diberikan kepada orang asing yang kepanasan. Ia hidup di Honda Beat tua yang dipakai bersama untuk membantu sesama. Dan untuk pertama kalinya sejak saya datang ke Indonesia, air mata saya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu karena selama ini saya merasa paling memahami umat. Padahal saya belum pernah benar-benar melihat mereka dari dekat. Besok saya akan kembali ke Madinah. Namun saya tahu, saya tidak akan pernah berceramah dengan nada yang sama lagi. Saya akan menceritakan tentang Pak Slamet yang menarik lengan saya sambil berkata, "Mampir dulu, Ustaz." Saya akan menceritakan tentang Bu Rohimah yang merebus jamu kunyit asam sebelum subuh untuk dijual di pasar. Saya akan menceritakan tentang emak-emak berdaster murah yang menjaga akhlaknya lebih baik daripada banyak orang berilmu. Dan saya akan berkata kepada murid-murid saya nanti, "Anak-anakku, Islam bukan hanya hidup di kitab-kitab tebal dan bangunan megah. Terkadang, ia hidup paling indah di lorong pasar kecil yang sempit, panas dan sederhana." Saya berdiri perlahan. Kipas anyaman bambu itu saya lipat rapi lalu saya masukkan ke dalam tas kecil saya. Malam semakin dingin, namun hati saya terasa hangat. Di belakang saya, lampu neon pasar Klewer masih menyala redup. Dan saya tahu, besok pagi keramahan itu akan tetap ada. Karena bagi mereka, kebaikan bukan pertunjukan. Ia sudah menjadi napas. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।